Biboong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Missy Mayrista. Di sini saya akan menjelaskan uji statistik dalam penelitian pendidikan. Adapun uji statistik yang akan saya jelaskan dalam video kali ini yaitu uji ANOVA 2 arah atau uji ANOVA 2 faktor, two-way ANOVA. Adapun rangkaian dalam uji ANOVA di sini yaitu yang pertama ada uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, yang ketiga uji T, yang keempat uji korelasi, dan yang kelima uji ANOVA 2 arah. Saksikan video dari saya. Baiklah, di sini saya akan melakukan analisis uji ANOVA 2 arah atau two-way ANOVA di SPSS. Nah, sebelum kita melangkah untuk melakukan uji ANOVA 2 arah di sini, adapun konsep dasar dari uji ANOVA 2 arah itu harus kita ketahui. Adapun konsep dasar dari uji ANOVA 2 arah yaitu uji ANOVA 2 arah bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kelompok yang dipengaruhi oleh dua variabel faktor. Yang kedua, uji ANOVA 2 arah bisa juga disebut dengan uji ANOVA 2 faktor atau two-way ANOVA. Nah, selanjutnya uji ANOVA 2 arah merupakan dua bagian dari statistik parametrik. Yang selanjutnya, syarat dilakukannya uji ANOVA 2 arah yang pertama adalah sampel berasal dari kelompok independen. Yang kedua, variabel faktor bersifat non-parametrik atau data kategori. Yang ketiga, nilai residual standar berdistribusi normal. Selanjutnya, varian data antar kelompok harus homogen. Yang kelima, variabel dependen berskala data kuantitatif, yaitu interval atau rasio. Yang selanjutnya yaitu jenis data yang digunakan adalah kategori data numerik. Nah, adapun contoh kasus yang akan dianalisis menggunakan uji statistik uji ANOVA 2 arah pada video kali ini yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan dalam penerapan model pembelajaran berdasarkan jenis kelamin dan hasil belajar pada mata pelajaran matematika anak kelas 4 SD di Kota Pekanbaru. Nah, dalam penelitian ini menggunakan 20 anggota sampel yang dipilih secara acak. Adapun kategori data variabel faktor di sini yaitu yang pertama ada faktor jenis kelamin. Kode 1 yaitu kode untuk jenis kelamin laki-laki. Adapun kode yang kedua yaitu untuk faktor jenis kelamin perempuan. Selanjutnya ada juga faktor dari hasil belajar. Nah, untuk kode 1 yaitu penerapan model dan yang kode 2 yaitu tanpa penerapan model. Nah, sebelum dilakukan uji ANOVA 2 arah di sini adalah penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk melihat apa
apakah ada perbedaan secara signifikan penerapan model pembelajaran berdasarkan jenis kelamin? Yang kedua, apakah ada perbedaan secara signifikan penerapan model pembelajaran berdasarkan hasil belajar? Yang ketiga, apakah ada interaksi antara jenis kelamin dengan hasil belajar dalam penerapan model pembelajaran? Nah, adapun 20 data yang untuk diujikan dengan ANOVA 2 arah menggunakan skenario pengaruh 2 faktor terhadap variabel terikat. Nah, yang mana pengaruh penerapan model pembelajaran terhadap jenis kelamin dan hasil belajar. Nah, ini merupakan data yang akan diujikan ke dalam SPSS. Nah, baiklah kita lanjut ke uji ANOVA ini ke dalam SPSS. Nah, yang pertama yaitu kita buka dulu variabel view. Nah, baiklah teman-teman, di sini sudah saya masukkan yang pertama yaitu kita klik dulu variabel view-nya. Nah, untuk yang pertama yaitu ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin di sini kita untuk values-nya, labelnya itu juga menggunakan jenis kelamin. Untuk values-nya teman-teman, untuk kode 1 juga kita jelaskan tadi bahwasanya untuk kode 1 yaitu jenis kelamin laki-laki. Untuk kode 2 yaitu jenis kelamin perempuan. Kita klik OK. Selanjutnya yaitu yang kedua ada model pembelajaran. Untuk labelnya juga menggunakan model pembelajaran. Sementara values-nya yaitu untuk kode 1 yaitu penerapan model. Yang kedua tanpa penerapan model. Kita klik OK. Nah, untuk output yang ketiga yaitu hasil belajar. Hasil belajar. Nah, kita lihat ke data view. Nah, jadi begini ya teman-teman. Nah, untuk langsung saja kita melakukan uji data, yaitu teman-teman semuanya kita bisa mengklik yaitu menu analyze. Nah, dilanjutkan dengan general linear model. Teman-teman juga klik univariate. Nah, yaitu tadi untuk jenis kelamin. Nah, pada mulanya di sini ya teman-teman. Nah, untuk jenis kelamin dan model pembelajaran kita letakkan di fixed factor. Nah, kita pindahkan. Nah, sedangkan untuk hasil belajar kita letakkan di dependent variable. Nah, setelah dipindahkan, semuanya kita klik save. Nah, setelah klik save, kita pilih standardized. Kita klik standardized. Nah, kita klik continue. Oke, kita oke. Nah, untuk output yang ini kita biarkan saja dulu. Kita masuk dulu ke nah, di sini. Nah, sudah terlihat bahwasanya sudah ada variabel baru. Nah, variabel baru di sini tujuannya untuk memunculkan variabel standardized residual. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan ini, variabel baru inilah yang akan kita ujikan apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, baiklah. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan uji normalitas data. Adapun uji normalitas data, teman-teman semuanya bisa mengklik menu analyze. Nah, lalu kita pilih descriptive statistik. Nah, lalu teman-teman bisa klik explore. Nah, untuk standardized ini variabel baru tadi, teman-teman sudah bisa pindahkan ke dependent list. Nah,
Setelah itu kita pilih plot. Nah, kita klik normality plot with test. Nah, kita klik continue. Nah, kita klik OK. Kita tunggu. Nah, akan muncul file explore atau output dari yang kita cari tadi, yaitu normalitas data tadi. Nah, ini. Nah, sebelum kita melangkah ke tes normalitas di sini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu uji normalitas. Uji normalitas adalah uji statistik untuk menentukan apakah data yang dikumpulkan memiliki distribusi normal atau tidak. Adapun kriteria pengujian uji normalitas di sini yang pertama yaitu jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka nilai residual standar tidak berdistribusi normal. Nah, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka nilai residual standar berdistribusi normal. Nah, kita perhatikan lagi teman-teman kepada output tadi. Baiklah, kita berfokus pada output di sini. Nah, kita bisa copy lalu kita pindahkan ke sini. Nah, yaitu ada nilai signifikansinya yaitu 0,166 yang dimana dari output di atas terlihat bahwa asumsi normalitasnya dari data nilai itu nilai signifikansinya yaitu signifikansi sebesar 0,166 di mana 0,166 ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa nilai residual standar berdistribusi normal. Nah, ini kita lihat teman-teman, yaitu test of normality-nya yaitu nilai signifikansinya yaitu 0,166. Nah, kita sudah mengetahui bahwasanya kriteria dari pengujian uji normalitas di sini, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka nilai residual standar berdistribusi normal. Interpretasi uji normalitas data tersebut bahwasanya data berdistribusi normal. Dari data berdistribusi normal di sini yaitu memenuhi kriteria bahwasanya uji TUI ANOVA yaitu salah satu kriterianya yaitu data harus berdistribusi normal. Selanjutnya kita bisa melanjutkan untuk melakukan uji TUI ANOVA. Kita buka lagi ke dalam uji statistik tadi atau SPSS tadi, yaitu kita bisa klik menu analyze. Selanjutnya kita pilih menu descriptive. Kita pilih nih general linear model. Nah, kita bisa klik univariate, yaitu di data tadi kita bisa klik selanjutnya yaitu kita klik menu options. Nah, menu option di sini kita klik descriptive statistik, lalu kita klik juga homogeneity test. Nah, setelah kita centang keduanya, kita klik continue. Nah, setelah semuanya kita klik OK. Kita tunggu outputnya keluar. Nah, kita bisa berfokus kepada terlihat bahwa kita pindahkan output dari event uji homogenitas di sini, yaitu kita pindahkan ke ini.
kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana kriteria dari uji homogenitas di sini. Nah, kita harus mengetahui bahwasanya uji homogenitas adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah dua atau lebih kelompok data memiliki varians atau keberagaman yang sama. Nah, adapun kriteria pengujian uji homogenitas di sini yaitu yang pertama, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka varian data tidak homogen. Nah, yang kedua, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka varian data homogen. Nah, berdasarkan output yang tadi yaitu nilai signifikansinya yaitu berada pada 0,039. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa data varian datanya yaitu homogen. Nah, setelah data homogen dan tadi juga kita sudah mencari bahwasannya data juga berdistribusi normal, maka yang terakhir kita dapat simpulkan yaitu ke dalam uji two-way ANOVA. Nah, yang paling penting di sini ada di sini yaitu tes two-way ANOVA-nya yaitu pada tes ini. Nah, kita harus pahami dulu bahwasanya kriteria uji ANOVA dua arah di sini yaitu jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka ada perbedaan secara signifikan penerapan model pembelajaran berdasarkan jenis kelamin. Nah, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak ada perbedaan secara signifikan penerapan model pembelajaran berdasarkan jenis kelamin dan hasil belajar. Nah, langkah terakhir yang harus kita kerjakan yaitu interpretasi dari hasil output SPSS uji ANOVA dua arah. Nah, kita bisa memperhatikan di sini ada values-nya yaitu jenis kelamin yaitu nilai signifikansinya yaitu 0,837. Untuk model pembelajaran nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,667 dan untuk jenis kelamin yaitu dan model pembelajarannya yaitu 0,722. Adapun analisis output SPSS-nya yaitu yang pertama nilai signifikansi sebesar 0,837, nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan penerapan model pembelajaran berdasarkan jenis kelamin. Selanjutnya kita untuk nilai signifikansi sebesar 0,667 yaitu untuk values yang kedua yaitu nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan secara signifikan penerapan model pembelajaran berdasarkan hasil belajar siswa. Dan yang terakhir yaitu nilai signifikansinya sebesar 0,722. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Nah, dapat kita simpulkan bahwa ada interaksi antara jenis kelamin dengan hasil belajar dalam penerapan model pembelajaran. Nah, itulah tadi uji data menggunakan two-way ANOVA atau ANOVA 2 faktor. Ngày vô nhà anh biết thương, giây phút em gặp anh là em biết em si tình.